Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Fun Study Channel, masih dengan persamaan trigonometri, tapi sekarang kita memasuki bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah bentuk yang memuat sin kuadrat X, kemudian cos kuadrat X, dan tangen kuadrat X. Nah, bagaimana menyelesaikan persamaan trigonometri yang memuat ini? Kalian harus mengingat dulu apa itu tentang pemfaktoran. Namun, kita langsung bahas ke contoh soal saja. Oke, langsung ke contoh yang pertama. Tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat X tambah 5 cos X dikurangi 6 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Jika ada soal yang begini, maka kalian harus perhatikan. Di sini punya cos X, sebelah sini juga punya cos X, tapi cos X-nya dikuadratkan. Maka kita harus misalkan yang dia itu ada di mana-mana. Nah, dia yang ada di mana-mana di sini itu adalah cos X. Maka kita misalkan dulu cos X-nya. Misalkan dengan suatu variabel sembarang, tapi jangan ambil X ya. Ambil huruf lain selain X. Misal cos X ini saya misalkan dengan A. Nah, jika cos X itu sama dengan A, maka persamaan cos kuadrat X ditambah 5 cos X dikurangi 6 sama dengan 0. Ini bunyinya menjadi cos X-nya diganti A, menjadi A kuadrat ditambah 5A dikurangi 6 sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat. Kita mau mencari nilai A-nya, maka seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kita harus ingat yang namanya pemfaktoran. A kuadrat, maka sini ada A, sini juga ada A. Kemudian dua bilangan ini siapa? Dua bilangan ini ketika dijumlahkan itu nanti hasilnya 5, dan ketika dikalikan hasilnya adalah negatif 6. Siapakah dua bilangan itu? Kita cek di sini. Negatif 6 itu bisa perkalian antara 1 kali negatif 6. Hasilnya jelas negatif 6. Kemudian bagaimana jika kedua bilangan ini kita jumlahkan? 1 ditambah negatif 6 sama dengan 1. Positif ketemu negatif, negatif 6 ya. 1 dikurangi 6 hasilnya negatif 5. Negatif 5 padahal yang dimau positif 5. Maka ini tidak memenuhi. Selanjutnya kita tukar, negatifnya punyanya 1. Negatif 1 kali 6 hasilnya negatif 6. Kemudian dua bilangan kita coba jumlahkan. Negatif 1 ditambah 6 itu sama dengan 6 dikurangi 1, hasilnya adalah positif 5. Yang dimau juga penjumlahannya hasilnya 5, perkaliannya hasilnya negatif 6. Maka ini yang kita ambil, dua bilangan itu adalah negatif 1 dan 6. Maka di sini ada negatif 1, yang sini ada positif 6. Langkah selanjutnya sama ketika memfaktorkan, yaitu masing-masing kita sama dengankan 0. Yang sebelah sini A dikurangi 1 sama dengan 0, A sama dengan 0, negatif pindah menjadi positif. A sama dengan 0 tambah 1, hasilnya adalah 1. Kembalikan, A tadi punyanya siapa? A tadi adalah cos X. Cos X sama dengan 1. Adakah nilai cos suatu sudut yang hasilnya 1? Ada, maka ini kita tulis dengan M. Nah, sekarang yang satunya juga kita sama dengan 0. A tambah 6 sama dengan 0. A sama dengan 0, positif pindah ruas menjadi negatif 6. A sama dengan 0 dikurangi 6, negatif 6. Siapa A tadi? A adalah cos X. Cos X sama dengan negatif 6. Adakah nilai cos suatu sudut yang hasilnya negatif 6? Kan tidak ada ya. Maka ini TM. Nah, yang kita jabarkan selanjutnya itu yang M atau yang memenuhi, yang ada nilainya, yaitu cos X sama dengan 1. Kita jabarkan di sebelah sini. Cos X sama dengan 1.
bentuk ini adalah bentuk persamaan trigonometri yang kedua. Caranya adalah ini suatu persamaan cos, maka ingat jika ada cos X sama dengan cos alfa, ada dua kemungkinan nilai. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Yang kedua, X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Selanjutnya, di sini bentuk yang ada ini belum sesuai sama bentuk umum ya, jadi harus kita sesuaikan. Cos X sama dengan 1, yang belum sama adalah ruas sebelah kanan, maka kita samakan dulu. Cos X sama dengan cos berapa yang hasilnya itu 1, yaitu nilai dari cos 0 derajat. Nah, kalau ini kan bentuknya sudah sesuai, berarti bentuk ini yang kita gunakan untuk menjabarkan kedua nilai X. Jabarkan yang pertama, ada X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan alfanya 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan 0 ditambah ini hasilnya adalah K kali 360 derajat. Oke. Selanjutnya kita ambil bilangan bulat. Kalau diambil K-nya negatif 1, itu nanti X-nya negatif ya. Tidak ada di interval. Sekarang kalau K-nya ini kita ambil 0. K sama dengan 0, maka X sama dengan 0 kali 360 derajat. X sama dengan jelas 0 derajat ya. 0 derajat memenuhi tidak. Ini ada tanda sama dengan, berarti 0 masuk ke interval, sehingga ini memenuhi karena ada pada interval. Selanjutnya ketika K-nya diambil 1, maka X sama dengan 1 kali 360 derajat. X sama dengan 360 derajat. 360 di sini juga ada tanda sama dengan, artinya dia masuk interval, sehingga ini juga memenuhi. Jika diambil K sama dengan 2, maka X sama dengan 2 kali 360 derajat. X sama dengan 720 derajat. Sudah melebihi, maka ini TM. Nah, yang diambil yang memenuhi saja ada X sama dengan 0, kemudian X sama dengan 360 derajat. Sekarang kita cari nilai X dari yang kedua ini. X sama dengan negatif alfa tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan negatif alfanya 0 derajat ditambah K kali 360 derajat. X sama dengan ini K kali 360 derajat dikurangi 0, kembali lagi ke dirinya sendiri, yaitu K kali 360 derajat. Nah, inilah nilai X-nya. Perhatikan, yang sini dapatnya X sama dengan K kali 360 derajat, ini juga dapatnya sama. Ini kan sama ya. Kalau ini nanti kita jabarkan, ambil K, bilangan bulat, pasti nanti diperolehnya pun sama. Sehingga pasti nanti X-nya juga 0 dan 360 derajat. Kenapa? Karena ini bentuknya sama persis. Sehingga ini tidak usah kita jabarkan, langsung saja kita simpulkan. Himpunan penyelesaiannya ada 2, yaitu 0 derajat, 360 derajat. Kenapa langsung disimpulkan begitu saja? Ingat kembali, karena ini tadi bentuknya itu sama. Sekarang ke contoh yang kedua. Tentukan HP dari 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 derajat sampai 360 derajat. Caranya sama, perhatikan adakah sesuatu yang dipakai di mana-mana? Ada ya. Di sini yang dipakai itu sin X, sini juga pakainya sin X, sehingga kita misalkan dia. Misalkan sin X sama dengan, saya misalkan lagi dengan A. Oke, jika sin X itu sama dengan A, maka persamaan 2
sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1 sama dengan 0, bunyinya menjadi sin X-nya ganti A. 2A kuadrat dikurangi 3A ditambah 1 sama dengan 0. Bentuk persamaan kuadrat, berarti harus kita faktorkan. Kita faktorkan sama dengan 0. A kuadrat itu A-nya letakkan 1 di sini, satunya di sini. Kemudian 2. 2 adalah hasil dari 2 kali 1. Sini 2, sini 1. Nah, 1 ini kan tidak ditulis, tidak apa-apa ya. Maka ini satunya tidak perlu saya tulis. Oke, jadi di sini hanya ada A saja. Kemudian siapakah dua bilangan yang ada di sini? Dua bilangan ini kalau dikalikan itu hasilnya harus 1. Kemudian nanti ini ke sini, ini ke sini, kalau dijumlahkan harus negatif. Penjumlahan yang hasilnya negatif itu kan negatif ditambah dengan negatif. Berarti bilangannya juga harus negatif sama negatif. Negatif kali negatif kan hasilnya juga positif ya. Oke, sekarang kita cek. Kalau misalkan kita ambil di sini kedua bilangan itu negatif 1, negatif 1. Kan ini negatif 1 kali negatif 1 hasilnya positif 1 ya. Oke, sekarang kita cek apakah benar nanti yang di tengah-tengah itu hasilnya negatif 3A. Kita cek 2A kali A, 2A kuadrat. 2A kali negatif 1, negatif 2A. Negatif 1 kali A hasilnya negatif A. Kemudian negatif 1 kali negatif 1 hasilnya adalah positif 1. Sama dengan 2A kuadrat, negatif 2A, negatif A hasilnya negatif 3A ditambah 1. Ternyata ketika ini dijabarkan hasilnya sama, sesuai. Sehingga dua bilangan yang dicari itu adalah sini negatif 1, yang sini juga negatif 1. Selanjutnya kita cari A dengan masing-masing disamadengankan 0. Yang sebelah sini 2A dikurangi 1 sama dengan 0. 2A sama dengan 0, negatif 1 pindah ruas menjadi positif 1. 2A sama dengan 1, A sama dengan 1/2. Jangan lupa kembalikan, A tadi punyanya siapa? A itu adalah sin X. Sin X sama dengan setengah. Adakah nilai sin suatu sudut yang hasilnya itu setengah? Ada. Berarti ini M. Kemudian yang satunya A dikurangi 1 sama dengan 0. A sama dengan 0, negatif menjadi positif 1, A sama dengan 1. A-nya siapa? A itu adalah sin X. Sin X sama dengan 1. Adakah nilai sin suatu sudut yang hasilnya 1? Ada juga, berarti ini M. Yang diambil itu yang MM. Wah, ternyata semuanya itu memenuhi ya, atau ada semua nilainya, jadi semua kita ambil. Nah, kita jabarkan satu per satu dulu. Di sini bentuknya itu persamaan sin ya. Jika persamaan sin, maka yang harus diingat adalah ketika ada sin X sama dengan sin alfa, maka nilai X-nya ada dua. Yang pertama alfa ditambah K kali 360 derajat. Yang kedua X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Kita jabarkan dulu yang pertama ini, saya beri simbol bintang. Yang pertama sin X sama dengan setengah. Kita harus uraikan bentuk ini biar sama dengan bentuk umum persamaan sin. Maka sin X sama dengan sin berapakah yang nilainya setengah? Yaitu sin 30 derajat. Nah, ini diganti sin 30 derajat. Ternyata ini bentuknya sudah sama dengan bentuk umumnya, maka ini yang kita gunakan untuk mencari nilai X. Oke. Kita jabarkan dulu yang pertama. Ada X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan alfanya 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Jika sudah, selanjutnya kita ambil K-nya anggota bilangan bulat. Kalau diambil K negatif 1 kan ini X-nya negatif, tidak ada di interval.
Langsung saja kita ambil K sama dengan 0, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. K-nya diganti 0. X sama dengan ini 0 tambah 30, hasilnya 30 derajat. 30 derajat memenuhi interval. Kemudian ketika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 30 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 1 kali 360, 360. Tambah 30, hasilnya 390 derajat. 390 sudah tidak di interval, maka ini TM. Jadi hanya ada satu nilai X pada penjabaran yang pertama, yaitu 30 derajat. Sekarang kita jabarkan yang kedua. Yang kedua, X sama dengan 180 derajat dikurangi alfa ditambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 180 derajat dikurangi alfanya 30 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka ini X sama dengan 150 derajat ditambah K kali 360 derajat. Oke, ini nanti yang kita pakai. Ambil K bilangan bulat, kalau diambil negatif 1 maka X-nya negatif, tidak ada di interval, langsung saja kita ambil K-nya itu 0, maka X-nya 150 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan ini 0 tambah 150, hasilnya 150 derajat dan ada di interval, maka ini M. Ketika K-nya itu sama dengan 1, maka X sama dengan 150 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan 1 kali 360, hasilnya 360. Tambah 150, maka nanti hasilnya adalah 510 derajat. Dan itu sudah tidak masuk interval atau TM. Tidak memenuhi, sehingga juga hanya ada satu nilai X di sini, yaitu 150. Sehingga untuk penjabaran sin X sama dengan setengah ini dia punya nilai 2 yang memenuhi, yaitu 30 derajat dan 150 derajat. Kita simpan dulu 30 derajat dan 150 derajat. Sekarang kita jabarkan untuk sin X sama dengan 1. Sekarang kita jabarkan untuk sin X sama dengan 1. Jabarkan dulu bentuknya ini agar sama seperti bentuk umumnya. Maka sin X sama dengan sin berapa yang hasilnya 1, yaitu nilai dari sin 90 derajat. Nah, ini persamaan yang kita gunakan untuk mencari nilai X-nya. Yang pertama, X sama dengan alfa tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan alfanya 90 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ambil K-nya anggota bilangan bulat. Kalau diambil K negatif, X-nya negatif, tidak memenuhi. Sekarang langsung kita ambil K-nya 0. Jika K-nya 0, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 0 kali 360 derajat. X sama dengan, ini kan 0 ya, ditambah 90, hasilnya 90 derajat. 90 memenuhi interval. Sekarang ketika K-nya sama dengan 1, maka X sama dengan 90 derajat ditambah 1 kali 360 derajat. X sama dengan ini 360 tambah 90 itu 450 derajat. Sudah melebihi 360, maka ini tidak memenuhi, sehingga untuk penjabaran yang pertama hanya ada X sama dengan 90 derajat. Sekarang kita jabarkan X yang kedua. 180 derajat dikurangi alfa tambah K kali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 180 derajat dikurangi 90 derajat tambah
K kali 360 derajat. X sama dengan 180 dikurangi 90, hasilnya 90 derajat tambah K kali 360 derajat. Perhatikan di sini bunyi nilai X-nya ternyata sama juga dengan yang di sini ya. Ini X sama dengan 90 derajat tambah K kali 360, yang ini pun demikian, bunyinya sama. Maka nanti ketika diambil ke anggota bilangan bulat juga diperoleh nilai yang sama, sehingga langsung bisa kita ambil saja HP-nya sama dengan 90 derajat. Tapi ingat, tadi untuk sin X sama dengan setengah kita peroleh dua nilai, yaitu ada 30 derajat dan 150 derajat. Jadi inilah himpunan penyelesaian dari 2 sin kuadrat X dikurangi 3 sin X tambah 1 sama dengan 0 untuk X-nya di antara 0 sampai 360 derajat.